Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah, di mana pada web 2 ini kita akan membahas mengenai persiapan penulisan karya ilmiah. Mohon izin untuk share screen materi kita. Nah, ini dia. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana mempersiapkan karya ilmiah. Sebagaimana yang sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya dan kita sepakati bahwa menulis karya ilmiah ini tidak sama dengan menulis artikel biasa. Karena karya ilmiah ini merupakan sebuah karya tulis yang dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang berdasarkan data dan fakta. Sebagaimana ini sudah kita bahas ya. Dan karya ilmiah ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian dengan memenuhi kaidah keilmuan. Ada kaidah keilmuan yang memang harus kita penuhi. Jadi tidak sembarangan kita dalam menulis karya ilmiah. Karena tidak sembarangan, maka kita juga harus mempersiapkannya dengan baik. Ya, bahkan banyak orang berpendapat bahwa menulis suatu karya ilmiah itu sulit. Ada salahnya, ada benarnya, begitu ya. Jadi bagaimanapun kemampuan menulis ini kan butuh suatu keterampilan. Keterampilan ini dibangun dari proses belajar dan latihan yang terus-menerus, juga dengan persiapan yang matang seperti itu. Sehingga disinilah pentingnya sebuah tahapan persiapan dalam menulis karya ilmiah. Nanti kita akan bahas apa saja yang perlu kita persiapkan ketika akan menulis seperti itu. Nah, untuk modul 2 ini atau persiapan menulis karya ilmiah ini ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama, kegiatan belajar 1 yaitu tentang persiapan yang harus dilakukan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Seperti itu. Jadi di sini kita harus paham ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan belajar 2 berupa pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah. Nah, dari 2 kegiatan belajar ini ada 3 kompetensi yang diharapkan. Artinya pada saat akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan tahapan-tahapan penulisan karya ilmiah. Kalau sudah mampu menjelaskan artinya kan paham dulu ya. Dipaham dan mampu menjelaskan tahap penulisan karya ilmiah. Kemudian yang kedua juga mampu menjelaskan cara mengumpulkan data atau informasi atau bahan untuk tulisan karya ilmiah tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan tahapan persiapan dalam menulis karya ilmiah. Jadi apa saja tahapannya nanti, kemudian mahasiswa dapat menerapkannya secara personal seperti itu. Harapannya. Nah, kita mulai dulu dari persiapan penulisan karya ilmiah di kegiatan belajar 1. Dan sebelum saya mulai ke bagaimana mempersiapkan, saya ingin memperlihatkan dulu apa sih jenis-jenis dari karangan ilmiah itu sendiri gitu ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang hakikat dan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu karya ilmiah, maka ini dia wujudnya. Jadi karya ilmiah itu dalam bentuknya bisa berupa skripsi untuk S1 ini ya, tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Kemudian ada artikel ilmiah yang untuk seminar atau conference misalnya. Kemudian ada jurnal ilmiah, artikel ilmiah juga ini tetapi untuk jurnal biasanya. Kemudian ada laporan ilmiah, ini biasanya berupa hasil penelitian seperti itu. Ada proposal ilmiah, bisa berupa proposal skripsi, proposal tesis, proposal disertasi, atau proposal penelitian tindakan kelas PTK seperti itu.
Banyak juga berbagai makalah dan buku ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil-hasil riset. Nah, ini adalah tahapan dari penulisan karya ilmiah. Jadi untuk menulis sebuah karya ilmiah yang baik, tentu diperlukan perencanaan yang baik pula. Di mana perencanaan ini merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya tulis ilmiah. Karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji, maka tujuan penulisan akan dapat tersampaikan dengan baik. Maka dari itu, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam menulis karya ilmiah. Di antaranya yaitu yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pengumpulan informasi. Berikutnya adalah tahap menulis draft. Jadi setelah kita mempersiapkan, merencanakan, kemudian mengumpulkan informasi, dalam hal ini tentu saja referensi seperti itu, kemudian baru kita mencoba menulis draftnya. Nah, setelah kita menulis draft, kita masuk ke tahapan keempat, yaitu revisi dan penyuntingan. Ini yang bisa dilakukan oleh kita sendiri atau kita minta bantuan kolega seperti itu. Jadi kita perlu ketika menulis itu sudah selesai, kita coba baca ulang. Kita baca lagi pedomannya. Sehingga di situ kita akan bisa menemukan biasanya beberapa kesalahan, kekeliruan, baik salah ketik, salah format, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita coba revisi lagi, kita edit lagi, sehingga pada akhirnya kita akan mempunyai sebuah tulisan yang sudah cukup layak seperti itu ya. Kita rasa cukup layak untuk dipublikasikan. Nah, ketika saat itu kemudian kita coba publikasikan atau kirimkan ke jurnal. Nah, dalam tahap ini, tahap publikasi ini juga akan ada lagi proses review atau penyuntingan. Dimana kalau misalnya kita mempublikasikan pada sebuah jurnal, maka jurnal tersebut tentu punya tim reviewer begitu yang akan mereview tulisan kita apakah layak untuk publikasi atau tidak layak atau belum layak. Kalau dirasa tidak layak, maka biasanya akan langsung di-reject atau ditolak seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya dirasa sebenarnya topiknya bagus, hanya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan lagi, maka biasanya pihak reviewer akan mengembalikan tulisan kita dengan beberapa hal yang perlu direvisi atau diperbaiki begitu ya. Nah, revisi ini bisa bersifat mayor, bisa bersifat minor. Kalau major atau mayor tadi artinya ada banyak yang perlu kita revisi, tetapi masih ada peluang untuk bisa dipublikasikan. Nah, ada juga yang revisinya minor, hanya mungkin berupa salah ketik, menambahkan ini, apa penulisan daftar pustaka dan sebagainya. Kayak gitu biasanya redaksional gitu ya, bukan sampai ke roh dari tulisan itu sendiri. Biasanya kalau hanya revisinya minor, maka 80% bisa kita bilang bahwa tulisan kita sudah hampir layak publikasi. Nah, setelah itu kita perbaiki, biasanya itu akan dikasih waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, seperti itu. Kemudian kita perbaiki, kita kembalikan lagi ke jurnal tersebut. Kemudian nanti akan ada waktu sekitar bisa seminggu, bisa 2 minggu ya, tergantung kebijakan dari jurnal tersebut untuk kemudian diputuskan makalah kita, karya tulis kita layak dipublikasikan atau tidak. Kalau layak dipublikasikan, nanti kita akan mendapatkan surat penerimaan atau acceptance letter gitu ya, bahwa tulisan kita layak publikasi dan akan dipublikasikan pada penerbitan volume sekian dan sebagainya seperti itu. Nah, sampai sini jangan berbangga dulu, jangan lega dulu, karena setelah publikasi, bagaimanapun kita juga perlu melakukan evaluasi diri, sehingga ke depan mungkin kita akan membuat satu tulisan yang jauh lebih bagus lagi. Semacam itu. Nah, secara umum, secara garis besar, dalam persiapan penulisan karya ilmiah ini ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah tahap pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah.
Kemudian tahap mengidentifikasi pembaca karya ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan cakupan isi materi dari suatu karya ilmiah. Nah, kita lihat. Yang pertama dalam hal menentukan topik, tema, dan tujuan dari karya tulis. Topik itu sendiri berasal dari kata Yunani topoi yang berarti tempat. Dan topik bisa diartikan sebagai pokok pembicaraan dari suatu karangan. Nah, di sini ada tema. Tema sendiri merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani titenai yang berarti menempatkan. Nah, kalau tadi topik bermakna pokok karangan, pokok pembicaraan, maka tema ini diartikan sebagai perumusan dari topik tadi yang akan dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan dari karya tulis. Seperti itu. Jadi topik itu hanya pokok pembicaraan. Kita mau bicara apa sih ya? Bicara tentang tema pendidikan misalnya seperti itu. Maka akan ditentukan nanti temanya. Tema ini merupakan perumusan dari topik pendidikan tadi itu. Bisa biasanya lebih spesifik pastinya seperti itu. Nah, dari situ kita bisa ambil atau tarik benang merah bahwa topik ini adalah merupakan suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Dan pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seseorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Nah, di sini aktivitas menulis tidak mungkin dilakukan tanpa adanya topik seperti itu. Nah, jadi dalam pemilihan topik untuk suatu karya tulis ilmiah, hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama merumuskan tujuan. Yang kedua menentukan topik. Kemudian yang ketiga adalah menelusuri topik. Seperti itu. Yang pertama coba kita bedah tentang merumuskan tujuan. Jadi sebenarnya apa sih yang kita harapkan untuk dapat diketahui atau dilakukan oleh pembaca setelah membaca tulisan dari kita. Nah, seperti itu ya. Pada umumnya terlalu sering para penulis ini merumuskan tujuan penulisan karya ilmiah dalam kalimat yang terlalu umum atau terlalu luas. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah usahakan untuk merumuskan tujuan dalam satu kalimat yang sederhana. Simple saja, tidak usah daki-daki seperti itu. Yang penting kita paham dan jelas seperti itu. Clear. Kemudian yang di sini juga harus kita perhatikan bahwa menulis karya ilmiah ini memerlukan suatu penelusuran yang mendalam tentang apa yang akan ditulis, siapa yang akan membaca tulisan, dan bagaimana cakupan pembahasannya. Di sini ketika merumuskan tujuan, misalnya kita perlu atau dapat mengajukan suatu pertanyaan ya, pertanyaan. Jadi ajukanlah pertanyaan dengan menggunakan salah satu kata tanya terhadap rumusan yang kita buat. Tadi misalnya topik pendidikan. Maka pertanyaan kita bisa pendidikan untuk siapa, di mana, dan sebagainya. Ya. Kalau pendidikannya untuk siapa, maka coba kita jawab pertanyaannya. Ya, jika kita dapat menjawab dengan pasti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, itu artinya bahwa rumusan tujuan yang kita buat sudah cukup jelas dan tepat. Nah, tadi pendidikan untuk siapa? Pendidikan anak usia dini. Itu pertanyaan. Itu jawabannya. Nah, dari situ kita sudah tahap lebih maju nih. Ya, udah lebih spesifik lagi, pendidikan untuk anak usia dini. Nanti akan kita breakdown lagi lebih spesifik lagi seperti itu.
yang kedua, nah ini dia, menentukan topik. Jadi yang di sini langkah yang harus dilakukan pertama dalam menentukan topik adalah menentukan ide-ide utamanya. Ide utamanya apa? Tulis kalau kita sudah ketemu ide utamanya. Kalau nggak ditulis kita akan lupa. Ya. Selain itu dengan bisa mengevaluasi lagi, mendalami lagi, melihat lagi aspek-aspek yang terkait dengan ide utama yang sudah kita tulis itu. Sehingga kita akan mungkin menemukan lagi yang lebih spesifik dan lebih menarik dan sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah menentukan topik, maka kita dapat menggambarkan masalah yang dimaksud dengan lebih jelas dan fokus. Maka dari itu, topik yang dikembangkan harus dibatasi ruang lingkupnya sehingga tetap relevan dengan masalah yang dimaksud. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan topik adalah dengan brainstorming atau curah gagasan, yaitu suatu teknik untuk mengembangkan dan mengumpulkan ide-ide atau konsep yang berkaitan dengan topik. Nah, brainstorming ini dapat dilakukan dengan berdiskusi dengan teman-teman, bertanya, dan berdiskusi dengan pakar yang ahli di bidang yang kita pilih, kemudian juga dengan mencari dan membaca berbagai literatur. Nah, selain itu, mengembangkan topik juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antara mencari aspek-aspek yang terkait pada topik. Tadi misalnya topik pendidikan, kita carilah aspek yang terkait apa, mau strategi pendidikan atau pendidikan untuk siapa, atau media yang bisa digunakan untuk mengembangkan pendidikan dan sebagainya. Kemudian mencari sinonim dari topik yang diinginkan itu tadi. Misalnya sinonimnya pendidikan itu apa sih ya? Mungkin kita coba dengan pembelajaran atau coba dengan hal-hal yang sejenisnya seperti itu. Kemudian mencari arti yang berhubungan dengan topik. Pendidikan itu apa sih? Pembelajaran itu apa sih? Media pembelajaran apa sih? Strategi dan sebagainya. Selain itu, kita juga bisa melakukan dengan cara mencari arti yang bisa lebih luas ataupun lebih sempit dari topik. Tinggal nanti kita kembangkan. Kemudian dengan melakukan perubahan kata dasar, istilah ilmiah, dan sebagainya. Seperti itu. Berikutnya adalah menelusuri topik. Jika topik telah ditentukan, maka kita masih harus memfokuskan topik tersebut agar dalam penulisannya tepat sasaran. Maka beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam memfokuskan topik, yaitu yang pertama, tentu saja fokuskan topik sehingga mudah dikelola. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan. Seperti itu. Kurang lebihnya kita akan bahas satu-satu seperti itu ya. Jadi dalam hal memfokuskan topik, kita pahami bahwa salah satu kendala terbesar yang menghambat keberhasilan penulisan karya ilmiah biasanya adalah karena topiknya yang terlalu luas. Ya, jika kita sudah dapat mendefinisikan topik yang diterima atau ditugaskan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman pribadi kita, maka di sini artinya kita telah mulai merumuskan topik tersebut sesuai dengan yang bisa kita kelola. Namun juga masih perlu diingat bahwa kendati kita telah berusaha sedemikian rupa untuk memilah dan mempersempit topik, biasanya kita tetap harus mencoba mengidentifikasi bagian-bagiannya sehingga diperoleh topik yang betul-betul spesifik dan mungkin untuk ditulis. Ya, misalnya kita menemukan topik secara umum adalah tentang evaluasi, maka kita rumuskan lebih spesifik lagi. Evaluasi itu kan banyak. Nah, kita coba spesifikkan menjadi evaluasi hasil belajar. Ya. Nah, evaluasi hasil belajar juga banyak caranya gitu kan. Kita lebih spesifikkan lagi menjadi evaluasi hasil belajar menggunakan sistem scoring seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah dengan cara mengajukan pertanyaan. Jadi pada saat topik itu sudah dipilih dan dipilah menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola, kita dapat membreakdown-nya dengan mengajukan beberapa pertanyaan.
Pertanyaan itu bisa pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana menerapkannya, mengapa, dan sebagainya gitu ya. Tetapi tentu saja tidak semua kata tanya itu bisa dipakai untuk semua topik. Kita lihat konteksnya seperti itu. Kita ambil contoh misalnya tentang tadi itu, media pembelajaran, katakanlah seperti itu. Apa yang terjadi bila media pembelajaran kita dalam pembelajarannya menggunakan media pembelajaran itu diterapkan. Media pembelajaran yang seperti apa yang bisa diterapkan. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan pemahaman siswa. Kemudian apa manfaatnya juga dalam membantu meningkatkan pemahaman dari guru itu sendiri misalnya. Bagaimana cara terbaik untuk menerapkan media pembelajaran yang kita pilih, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kita untuk menelusuri topik sampai kemudian merumuskannya. Seperti itu. Jadi, untuk merumuskan topik yang baik, yang pertama, di sini tipsnya adalah, yang pertama harus menarik perhatian penulis. Seperti itu. Jadi jika topik itu sudah menarik perhatian penulis, maka di sini tentu akan memungkinkan penulis untuk berusaha secara serius mencari data yang penting dan relevan. Ini sudah alamiah ya. Pada saat kita senang, menarik buat kita, maka kita akan berusaha melakukan hal yang sebaik-baiknya. Di sini kita akan terdorong secara terus-menerus agar karangan itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kemudian dikuasai oleh penulis. Jadi idealnya topik itu merupakan sesuatu yang lebih diketahui penulis daripada pembaca. Nah, ini yang sekaligus menjawab pertanyaan kemarin, ada yang menanyakan, kita boleh nggak sih topiknya di luar bidang kajian kita? Boleh saja sih gitu. Tapi saya memang lebih merekomendasikan untuk mengambil topik-topik yang sesuai dengan bidang kita ya. Di samping itu akan memperkaya kita sendiri, juga mestinya topik itu kan sesuatu yang memang kita lebih mudah untuk memahaminya seperti itu. Karena itu juga pastinya akan lebih menarik. Menarik dalam arti buat kita menarik, dan kita akan lebih mudah juga menuliskannya atau mengungkapkan ide dan gagasan kita dalam bentuk tulisan. Yang ketiga adalah menarik dan aktual. Jadi di sini menarik dan aktual itu bukan hanya berlaku untuk kita sebagai penulis, tetapi kita juga harus memperhatikan minat pembaca sebagai sesuatu yang juga harus kita perhatikan gitu ya. Di sini biasanya topik-topik yang diminati oleh masyarakat secara umum ya yang aktual, penting, kadang-kala malah penuh konflik seperti itu. Nah, yang keempat adalah ruang lingkupnya terbatas. Jadi perlu di sini kita membatasi topik. Karena apabila topik terlalu luas, maka pembahasannya juga akan dangkal ya. Karena terlalu luas kan kita nggak bisa lebih dalam lagi gitu. Karena biasanya dibatasi hanya 10 halaman gitu kan. Kalau tulisan ilmiah dalam bentuk makalah misalnya. Kemudian pembatasan topik ini juga sebenarnya akan berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi penulis untuk menelaah dan meneliti masalah yang akan ditulisnya secara lebih intensif, lebih dalam, lebih intensif, dan lebih menarik jadinya ya, komprehensif seperti itu. Berikutnya, setelah penentuan topik, yang dapat dilakukan selanjutnya adalah merumuskan tema. Di mana hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah kejelasan. Jadi tema hendaknya dirumuskan dengan kalimat yang jelas, tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Di sini saya mengambil contoh pengembangan pariwisata daerah dan perlunya partisipasi masyarakat industri dalam mengembangkan kerajinan-kerajinan tradisional untuk menarik wisatawan dan peningkatan pendapatan devisa negara. Ini terlalu bertele-tele, berbelit-belit dan tidak jelas ini.
Walaupun semuanya ini kelihatannya memang saling terkait ya. Pengembangan pariwisata daerah, kemudian partisipasi masyarakat, pengembangan kerajinan tradisional, pendapatan devisa negara, itu kan hal yang terkait dengan pengembangan pariwisata. Tetapi di sini tidak jelas, belibet, dan nggak jelas apa alurnya mau kemana seperti itu. Ini yang tentu yang seperti ini kan nggak baik. Yang kedua, mesti ada kesatuan. Jadi tema yang baik adalah tema yang memiliki satu gagasan sentral ya atau terpusat, di mana gagasan sentral ini ditandai dengan adanya jumlah masalah pokok yang hendak digarap oleh penulis. Misalnya di sini, dengan pengembangan pariwisata daerah, maka kesejahteraan masyarakat daerah akan meningkat dan pendapatan devisa negara akan bertambah. Ini kan jelas clear ya. Jadi kita mengembangkan pariwisata daerah, maka impact-nya kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan juga pendapatan devisa negara akan bertambah. Clear. Tinggal nanti di bawahnya dalam badan tulisan akan di-breakdown lagi bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata daerah dan sebagainya. Ini clear seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu keaslian atau originalitas. Jadi untuk menciptakan suatu kebaruan itu tidak selalu berarti masalah pokok atau topik yang dibahas itu harus baru, betul-betul baru sama sekali. Misalnya adalah topik tentang Raden Ajeng Kartini. Ya, jadi caranya adalah dengan membahas topik tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Topik ini kan sudah sangat umum sekali, tapi kita bisa ambil dari sudut yang berbeda dari penulis lain. Misalnya, pesona cara berpakaian R.A. Kartini dalam kehidupan remaja modern. Atau juga popularitas R.A. Kartini sebagai pahlawan nasional pada zaman Orde Baru dan pada era reformasi. Di sini kita melakukan komparasi. Seperti itu. Jadi berbeda kan? Atau original. Kemudian merumuskan judul karangan. Jadi apabila topik merupakan gagasan pokok yang akan dibahas, maka judul itu merupakan nama yang akan diberikan untuk bahasan atau karangan itu. Di sini judul itu akan berfungsi sebagai slogan atau promosi untuk menarik minat membaca dan sekaligus sebagai gambaran dari isi karya kita. Nah, di sini ada syarat judul yang baik, yaitu relevan, artinya berhubungan dengan isi karangan. Provokatif di sini artinya apa ya? Menimbulkan keinginan tahuan pembaca. Jadi bukan provokatif dalam tanda kutip negatif gitu ya, tetapi provokatif dalam konteks dia mampu menimbulkan hasrat ingin tahu dari pembaca. Selain itu juga singkat, mudah dipahami dan diingat. Ada yang bilang tidak melebihi 9 kata, tetapi sebenarnya dalam karya tulis ilmiah itu bisa sampai dengan 20 kata untuk judul. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi pembaca karya ilmiah. Ya. Tadi sudah yang pertama mempersiapkan itu topik terkait dengan topik. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi membaca karya ilmiah. Jadi salah satu ciri tulisan yang efektif adalah membantu pembacanya mengerti sesuatu yang diuraikan di dalamnya. Jadi kewajiban seorang penulis karya ilmiah di sini adalah memuaskan kebutuhan pembacanya akan informasi yang diberikan, yang antaranya dengan cara menyampaikan pesan yang ditulis agar mudah dipahami oleh pembaca. Dengan kata lain, sebelum kita mulai menulis, maka ada baiknya kita sudah tahu siapa kira-kira yang akan membaca tulisan kita. Hal ini penting karena dengan mengetahui latar belakang pengetahuan dan minat pembaca, maka ini akan mempermudah kita dalam mengorganisasikan materi sajian dan cara penyampaiannya. Selain itu, fokus pembicaraan pun akan menjadi semakin jelas dan spesifik. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan cakupan materi. Nah, di sini jika berdasarkan tujuan dan karakteristik membaca, kita telah mampu membedakan mana materi yang penting, mana yang tidak penting, maka sebenarnya di sini kita telah menetapkan cakupan dari materi yang akan ditulis. Jadi, cakupan materi adalah jenis dan jumlah informasi yang akan disajikan di dalam suatu tulisan. Nah,
Cakupan materi ini sangat dibutuhkan oleh penulisan tujuan yang jelas dan mengidentifikasi pola membaca yang tepat. Dan ini adalah contoh, dalam menentukan topik sampai merumuskan menjadi sebuah judul. Di sini saya ambil contoh topiknya, saya tentukan metode pembelajaran sebagai topik dari karya yang akan saya tulis. Kemudian topik itu saya spesifikkan lagi menjadi tema pembelajaran itu dengan mengajukan pertanyaan pada saat kapan. Gitu ya. Jadi di sini temanya saya tentukan metode pembelajaran pada masa pandemi. Jadi kan kita itu ya mengajukan pertanyaan untuk membantu kita merumuskan tema. Jadi di sini saya akan menulis tentang metode pembelajaran di masa pandemi. Nah, metode pembelajaran di masa pandemi ini kan banyak ya, yang sudah dipraktikkan, ada project based learning, online method, offline, compulsive, blended, seperti itu. Di sini saya akan memilih project based learning atau metode pembelajaran berbasis project. Maka dari situ kemudian saya rumuskan tema tadi menjadi sebuah judul karya tulis implementasi project based learning dalam pembelajaran tematik lingkungan bagi siswa kelas 4 USMIN 8 -1 Banyumas. Seperti itu contohnya. Nah, ini dia brainstorming. Ini mari setelah kita menyimak materi dari awal tadi, silahkan Bapak Ibu untuk bisa merumuskan topik atau judul yang akan dibuat sebagai karya tulis. Seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa tugas dari mata kuliah ini salah satunya adalah membuat suatu karya tulis ilmiah. Jadi kita coba mulai dari sini, dari merumuskan topik sampai ke judul. Ya. Minimal topiknya dulu, syukur sampai ke judul. Silahkan saya beri waktu 20 menit. Kalau sudah, silahkan dituliskan di WA group dengan format nama, NIM, topik atau judul, dan juga dituliskan di LMS atau Learning Management System. Pilih di sesi 2, kemudian di diskusi, gitu ya, di sesi diskusi. Demikian, Ibu Bapak, terima kasih. Kita akhiri untuk modul 2 kegiatan belajar 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di kegiatan belajar 2 mengenai teknik pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah.